Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'du. Pemirsa, sahabat Al-Fakir dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama tutorial Al-Fakir. Di segmen kali ini atau di video kali ini, Al-Fakir mau memberikan informasi lagi kepada teman-teman semuanya. Atau di sini Al-Fakir akan memberikan sedikit ulasan nih teman-teman ya, mengenai tentang browser yang ada di Play Store. Oke. Jadi itu yang akan Al-Fakir beri judul saat ini. Kehadiran browser ini ya tentunya menarik nih teman-teman ya, bahwa semua pemegang gadget ataupun semua pemegang handphone jenis apapun itu pasti di handphone tersebut semuanya memiliki koneksi jaringan browser, dan semua browser itu yang dibuat ataupun dirancang khusus ya oleh developer yang membuatnya kemudian dipasarkannya langsung di bagian Play Store, itu semuanya itu pasti mengandung resiko nih teman-teman ya. Oke, di balik kesimpulan ini ya tentunya salah satu yang menjadi tanda tanya besar bahwa ya kehadiran browser ini tentunya menjadi sebuah ladang nih teman-teman ya, sebuah ladang bagi siapapun yang bisa menciptakan sebuah aplikasi kemudian bisa dijualnya ya ataupun dipasarkannya agar semua pemegang handphone itu bisa mendownload dan kemudian developernya tersebut mendapatkan keuntungan dari semua pemegang handphone tersebut yang mendownloadnya. Dan ironinya ya, browser ini semua browser itu pasti akan terhubung atau terkoneksi langsung dengan Google nih teman-teman ya. Oke. Jadi semua browser ya, baik Chrome, kemudian ada juga Opera Mini, ada juga UC browser dan yang lain sebagainya terkait mengenai tentang browser itu pasti akan terkoneksi langsung dengan Google dalam pencarian Google. Betul ya teman-teman ya, bahwa ketika teman-teman mencari browsing ataupun mencari apapun di bagian browser itu pasti akan dialihkan ke bagian Google. Dan menariknya nih teman-teman ya, menariknya semua developer itu ya tentunya pasti memiliki kemampuan masing-masing nih teman-teman ya. Oke, di bagian Pi browser ini, di bagian Pi browser ini ya, tentunya ini pun sama halnya dengan browser lainnya seperti Chrome, UC browser dan yang lain sebagainya. Itu semuanya akan masuk ke bagian mesin data pencarian Google nih teman-teman ya. Namun ada sedikit perbedaan yang sangat luar biasa nih di bagian Pi browser ini. Di bagian Pi browser ini apa kira-kira perbedaannya nih teman-teman ya. Jadi di sini kita akan bahas ya mengenai tentang Pi browser satu persatu. Oke, penjelasan tentang mengenai Pi browser ini di bagian halaman tentang aplikasi ini ya, bahwa pengalaman web ini ya itu terdesentralisasi nih, bahwa Pi browser memberikan suatu pengalaman web ke dunia yang terdesentralisasi. Selain mendukung aplikasi web 2.0, apapun seperti browser web yang ada yang tadi Al-Fakir katakan, Pi browser ini memungkinkan orang untuk bisa ataupun dapat menelusuri, bahkan bisa berinteraksi dan bertransaksi nih teman-teman ya dalam aplikasi terdesentralisasi ini ya. Ingat sekali lagi, perbedaan daripada Pi browser ini dengan browser lainnya ini ada sedikit perbedaan nih teman-teman ya, bahwa Pi browser ini bukan hanya untuk penelusuran ya, bukan hanya untuk penelusuran ataupun berinteraksi saja. Bahkan di bagian Pi browser ini itu teman-teman bisa melakukan transaksi dalam aplikasi Pi browser ini.
Dan tentunya di sini dijelaskan bahwa web ini sudah terdesentralisasi. Oke, kira-kira yang dimaksud dengan terdesentralisasi itu seperti apa, dan keuntungannya bagi developer, kemudian teman-teman yang mendownload ataupun memiliki PyBrowser ini, aplikasi PyBrowser ini tentunya akan memiliki keuntungan masing-masing nih teman-teman ya, keuntungan tersendiri berbeda dengan browser lainnya, karena itu hanya bisa dinikmati oleh developer itu sendiri. Sedangkan kita yang menggunakan internet itu tentunya kita harus mengocek uang untuk membeli paket internet. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, di sini kita masuk ke bagian PyBrowser. Oke, yang seperti yang tadi dijelaskan ya di bagian browser tersebut ya, bahwa di sini juga teman-teman bisa chat ya. Bisa chat dengan beberapa pioneers lainnya, ataupun dengan langsung terhubung langsung dengan core team ya yang membuat aplikasi ini. Kemudian ada juga bagian wallet. Nah, inilah yang disebut yang tadi Al-Fakir katakan ya, yang tadi penjelasannya ada di bagian PyBrowser. Kemudian ini PyBrowser ini keunggulannya itu bisa dijadikan sebagai ladang